warna. Kita orang yang isi koi, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge aja. Everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja. Everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jakarta Lounge Kusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman Jakarta Lounge, kita berjumpa di acara Ngobras. Ngobrol bareng anggota masyarakat spesial. Siapakah anggota masyarakat spesial yang ganteng berada di sebelah saya? Ini adalah Bang Alif Bintang Haryadi. Sore Mbak. Sore Bang Alif. Saya seperti melihat ini nih seperti presenter TV nasional ya, siapa yang ganteng itu? Bisa itu Mbak. Bang Alif tolong disapa dulu dong teman-teman Jakarta Lounge. Sore teman-teman Jakarta Lounge. Sore. Mungkin saya mau mau ngasih pantun. Boleh. Silakan Bang Alif. Burung Raja Udang, burung Garuda. Cakep. Saya siap menang untuk Jakarta Utara. Asik. Waduh. Burung Raja Udang, burung Garuda. Saya siap menang untuk Jakarta Utara. Mau nyalek ya Bang? Iya Mbak. Mau nyalek dari partai mana nih? Dari Partai Gerindra. Oh pantesan aja tadi nyebut burung Garuda. Lambangnya Partai Gerindra kalau nggak salah burung Garuda ya. Dari dapil mana nih Bang Alif? Dapil DKI Jakarta 3. Jakarta 3. Itu mana aja ya Bang? Itu meliputi namanya itu Taparing. Singkatannya. Taparing singkatannya. Apa aja itu Bang? Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Jangan lupa pilih abang ganteng di samping saya ini ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita dengerin dulu nih lagu nih. Ada yang mau dibawakan dari Jakarta Lounge Kustik, silakan. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh
ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Boy, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh, oh. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Baiklah, kembali lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman Jakarta Lost Kutik. Masih bersama dengan Bang Alif Bintang Haryadi. Mungkin ada baiknya kita tanyakan backgroundnya Bang Alif apa sih ini? Pasti teman-teman Jakarta Lounge juga pengen tahu dong. Bang Alif boleh diceritakan backgroundnya? Saya background itu sebagai mahasiswa juga. Oh, mahasiswa. Mahasiswa tapi menggeluti bisnis, entrepreneurship, Mbak. Mahasiswa juga, bisnis juga. Tapi sudah mau selesai kuliahnya, sudah lagi skripsi. Lagi skripsi, mudah-mudahan cepat selesai ya Bang. Amin. Ya. Terima kasih, Mbak. Terus bisnis juga. Bisnis juga. Itu bagi waktunya gimana tuh Bang?
Bagi waktunya ya Manajemen waktunya. manajemen waktunya ya lumayan atau- mengorbankan pikiran dan tenaga. Dan kesenangan pastinya. Ya pasti. Kesenangan nongkrongnya Iya. berkurang pasti Ya kan. pasti, itulah mengorbankannya itulah. Tapi Bang Alif pasti orang yang sangat disiplin ya. Pasti disiplin. Karena dari badannya aja bagus. Pasti makannya disiplin, olahraganya disiplin. Jujur. Tuh, saya dari dulu tuh olahraga itu mulai dari ini ya, dari SMP saya sudah menggeluti olahraga sampai sekarang. Makanya badannya bagus teman-teman. Nah, kembali lagi untuk masalah bisnisnya nih Bang Alif. Bang Alif bisnisnya yang digeluti bisnis apa ya? Bisnis, balik lagi kalau dari awal, dulu saya bisnis tuh beberapa tahun lalu bisnis tapi gagal. Pernah gagal? Pernah gagal. Gagal lalu pindah lagi dan dapatlah kesempatan di agen LPG 3 kilo melon. Oh jadi Bang Alif buka usahanya agen LPG 3 kilo melon, gas melon. gas melon. Yang warna hijau itu, Mbak. Hijau ya. Oh, gas melon. Jadi itu kebutuhan ibu-ibu banget Iya, itu. kebutuhan Paham sih. masyarakat. Ya tapi kebanyakan Pasti, emak-emak iya. sih. UMKM, pedagang. Pedagang betul. Apa kiat-kiatnya nih Bang dalam menekuni usaha sampai saat ini apa nih Bang? Kiat-kiatnya itu yang penting tuh harus berani di awal. Berani. Ambil resiko. Jangan terlalu memikirkan gagal masalah-masalah nanti akan datang. Jadi yang penting jalanin aja dulu. Oh yang penting jalanin aja dulu. Jadi yang penting berani tuh Bang ya. Ya, betul. Yang Itu penting modal. Modal loh ya. Berani dulu. Modal. Berani terus tadi apa perencanaan. Harus direncanakan dulu ya Bang. Iya, betul. Rencana itu paling penting sih Mbak. Dalam membangun bisnis itu fondasinya itu perencanaan. Jadi membangun satu usaha itu perlu perencanaan. Tapi kalau perencanaan nggak dieksekusi juga sama aja Bang, Iya, jadinya hanya wacana. hanya jadi mimpi itu Mbak. Jadi mimpi, Mimpi. ya, keren sekali tuh. Jadi cuma jadi mimpi tuh, bukan wacana ya, jadi mimpi. Betul. Tapi dalam ini otomatis kalau Bang Alif ini kan masuk di kategori apa milenial Gen Z ya. Ya, betul. Nah ini biasanya itu pasti ada tokoh-tokoh yang diidolakan. Tokoh idola itu tokoh idola sekarang politik itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo, betul. bukan karena ketumnya kan? Bukan. Apa sih yang membuat Bang Alif ini mengidolakan Pak Prabowo? Dulu saya emang udah idola dari dulu. Oh, dari tapi dulu udah tidak idola. seperti sekarang yang Die hard sekarang. iya. Sekarang kan bahasanya die hard ya. mencintai Pak beliau. Karena saya dulu melihat Pak Prabowo dulu kan beliau sudah ikut Pilpres itu 3 kali ya. Oh ya kontestasi Iya. beliau 3 kali. 2009, 2014, 2019. Iya. Nah, saya melihat bahwa jiwa beliau itu sebagai nasionalis sejati, visioner, pantang menyerah, dan tidak pendendam. Tidak pendendam ya. Baik. Itu yang kelihatan banget sekarang Iya. sih. Jadi tokoh idolnya Pak Prabowo. Ya. Jadi apa yang selain dari tadi apa visioner, tidak pendendam, kemudian nasionalis. Mungkin apa ya? Gini Mbak, kalau dilihat dari masalah nasionalis, beliau itu benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk negara ini. Bagaimana di saat 2019 di mana rivalnya itu Pak Jokowi, beliau berani untuk masuk ke dalam kabinet, Itu suatu menjadi pembantu rivalnya dulu. Itu kan membutuhkan hati yang besar betul. untuk menerima itu. Nggak gampang itu Mas Iya, ya. nggak gampang Nggak gampang dong. itu. Kita aja belum Benar, tentu, Mbak. iya betul. Kayak kita dulu kita rival pemilihan ketua RT atau ketua kelas aja, kalau ini belum tentu mau kerjasama malah ya. Iya. Kita pokin dong teman-teman. Ini saking seriusnya. Tapi mungkin nanti kita lanjutkan obrolan kita nanti lebih kepada kalau tadi soal idolanya Bang Alif, kemudian backgroundnya. Berikutnya nanti kita akan ngobrol soal
apa sih yang mendorong Bang Alif mau ikut kontestasi dalam pemilihan anggota legislatif DPRD DKI? Kita persilakan dulu untuk kawan-kawan menyanyi. Saat bulan purnama bersinar, terangi malamku, teringat padamu dan ku kirimkan salam. Tentang rasa rinduku bersama angin malam, ku setia menunggu. Mimpikan aku, oh sayangku, peluk erat hati ini dan jagalah selalu. Dan kan ku dendangkan lagu ini untukmu. Dengarlah sayang. Ingatlah saat kita bersama, kau pegang tanganku, ku tatap matamu, semua terasa indah, tak seorang pun mengganggu. Bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu. Bintang benderang secerah hatiku yang selalu terbayang. Kekasihku sayang, di setiap mimpimu ku kan selalu berdendang. Dengarlah sayang, kuatkanlah dinding hati. Janji kita tak akan terbagi, biar malam terus berganti. Yakinlah kau tetap bungaku, genggam erat hatiku ini. Kan ku ciptakan damai untukmu, biar bulan terus berlalu. Yakinlah kau tetap bungaku, yakinlah kau tetap milikku. Saat bulan purnama bersinar, terangi malamku, teringat padamu dan ku kirimkan salam. Tentang rasa rinduku, dengarlah sayang. Kuatkanlah dinding hati, janji kita tak akan terbagi, biar malam terus berganti. Yakinlah kau tetap bungaku, genggam erat hatiku ini. Kan ku ciptakan damai untukmu, biar bulan terus berlalu. Yakinlah kau tetap bungaku, yakinlah kau tetap milikku. Yakinlah bungaku, sayangku. Kembali lagi bersama dengan Bang Alif Bintang Haryadi. Bang Alif, boleh dong, pasti teman-teman dari Jakarta Utara itu penasaran. Bang Alif nih kenapa kok milihnya kok Jakarta Utara Dapil 3? Jadi begini Mbak, kalau kita melihat Jakarta Utara ini seperti miniaturnya Indonesia. Jakarta Utara miniatur Indonesia. Iya, dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ. Ada di situ. Iya juga sih ya. Etnis, kultural, Iya di situ juga. budaya. Warna kulitnya juga lengkap ya. Dari yang putih bahasa sekali. kan kita kalau ke Pademangan
ada orang Keturunan banyak dari daerah mana, dari Kalimantan, Tanjung Priuk, di Bangka, daerah Belitung mana, tuh sana tuh biasanya pada mangan ya. betul. Terus Priuk juga Jadi ada. Jakarta Utara itu sebagai etalasenya Jakarta. Bener juga sih, baru tahu sih Jakarta Utara etalasenya Jakarta ya. Semuanya di situ. Iya. Etnis rame di situ, numplek di situ. Jadi kalau melihat Indonesia ke Jakarta Utara aja ya. Adanya modernitas dan tradisi itu Baur. berbaur di Jakarta, Jakarta Utara. Dan orang-orangnya juga agamis juga. Mereka agamis Iya, ya. mereka agamis. Padahal mereka pesisir ya, daerah Iya, pesisir ya. seperti kalau ini nenek moyang kita sebagai Oh nenek pelaut. moyang kita seorang pelaut. Jadi semua kembali lagi itu nenek moyang kita tuh pelaut ya, Iya, bukan pembalap. Bukan. Bukan pelaut. Tapi banyak sih balapan di sini ya. Oh iya 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 iya. Balik lagi ini bercanda aja. Ada. Balik. Terus sebetulnya nih yang mendorong Bang Alif nih, kenapa kok maunya itu jalurnya itu legislatif DPRD? Karena cakupannya itu lebih luas. Cakupan apanya nih Mas? Kayak Cakupan apa ini Bang? Saya seperti kebijakan-kebijakan seharusnya kan untuk kedepannya kebijakan-kebijakan itu harus berpihak kepada generasi muda karena sebagai generasi penerus bangsa. Oh Bang Alif sebagai kenapa generasi muda Bang? Ya karena apalagi kita kan menuju 2045 itu adalah Indonesia Emas, Mbak. Wih, betul era Indonesia Emas. Jadi ya kebijakan itu harus berpihak pada generasi milenial. Wah, tepuk tangan boleh dong. Generasi milenial itu udah cakupannya nih kita masuk mana nih? Kita. Kalau saya sih kayaknya bukan milenial ya, Bang Alif ya milenial. Jadi Hah? Iya saya kolonial, kasihan deh hidup. Kenapa generasi milenial ini ya? Kenapa Bang Alif jadi untuk mewakili teman-teman milenial ini makanya mau masuk di DPRD? Iya Mbak, karena saya ingin menjadi jembatan aspirasi anak muda atau sebagai penyambung lidah generasi muda, Mbak. Oh, sebagai penyambung lidah generasi muda kayak Pak Soekarno dong. Iya, seperti kutipan Soekarno, Apa beri tuh? aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Coba dong diucapkannya itu dengan gayanya Bapak Soekarno dong, berikan. Coba gimana coba? Oke, ya. Ayo dong. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Asik. Kalau berikan aku 10 mama aku guncang itu dompet bapak-bapak. Repot. Baik. Jadi betul juga sih jadi anak muda karena 60% ya Bang Alif ya. Iya, 60%. 60% pemilih di 2024 itu adalah anak muda, Mbak. Anak muda. Generasi milenial. Bener juga sih. Karena yang tahu apa yang dibutuhkan anak muda ya Anak muda sendiri, Anak karena muda kan sih. kita yang merasakan apa yang kita butuhkan. asik. Jadi memang begitulah kenyataannya. Jadi memang itulah kenapa makanya Bang Alif ini nekat ya. Iya, nekat. Nekat dong. Ya, benar. Tapi tetap minta restu ibu dong. Iya dong, restu Tetap. orang tua itu udah pasti, Mbak. Tapi kan arti dari restu dari ibu dan ayah itu penting dong untuk maju nih. Sangat penting Sangat bagi penting. saya. Jadi arti seorang ayah nih di mata Bang Alif ini apa? Arti seorang ayah bagi saya itu seorang pekerja keras yang sebagai seorang laki-laki yang tahu jelas tujuan hidupnya. Kalau ibu, Kalau saya manggilnya Bunda, Mbak. oh manggilnya Bunda. Saya belajar bahwa kita itu hidup harus hatinya kuat dan tabah, Mbak. Kasih tepuk tangan dong. Baiklah teman-teman, kita persilakan dulu teman-teman dari Jakarta Lounge Kustik ini untuk memberikan kita satu buah lagu.
Coba kawan kau dengar ku punya cerita, tempat biasa berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, oh, oh. Dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomanan, belok kanan sebelum perempatan. Teman-teman dia menunggu di Saidan, di Saidan, di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Hey! Dan jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar, iringi langkah kita menembus malam. Mari sini berkumpul kawan, oh, oh. Dansa, dansa sambil tertawa, di Saidan, di jalanan. Oh, angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Di Saidan, di jalanan. Oh, angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Oi! Kembali bersama saya Safitri dengan Bang Alif Bintang Haryadi. Baik Bang Alif, di penghujung acara kita ini yang singkat tapi menyenangkan, Bang Alif minta tolong berikan closing statement untuk teman-teman Jakarta Lounge TV dan khususnya untuk warga Jakarta Utara. Baik Mbak, untuk Bapak Ibu sekalian, warga Jakarta Utara, Gen Z, generasi milenial dan pemuda-pemuda yang di Jakarta Utara, izinkan saya mewakafkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2024. Mohon doa restunya. Iya. Mudah-mudahan dijabah apa yang diniatkan ya Bang Alif. Amin. Amin, amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Bang Alif, sekali lagi boleh ya saya minta ya. Bang Alif tolong gambarkan dengan satu kalimat, siapakah Bang Alif Bintang Haryadi? Jembatan Aspirasi Anak Muda Jakarta Utara. Keren. Baiklah, teman-teman Jakarta Lounge, demikian acara kita ngobrol bareng anggota masyarakat spesial pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di acara Ngobras episode berikutnya. Tetap sehat, semangat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.